Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Datsun Go Plus Panca 1,2 T-Option manual tahun 2015. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas 1 second yang berkualitas. Yang pertama bebas banjir, kedua bebas nabrak, ketiga kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas 1 second. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas. Yang paling mudah, tampilan fisik dari luar. Jadi dari luar yang perlu kita perhatikan itu adalah tongkrongan dari mobil atau dudukan dari mobil. Jadi mobil yang bagus, dia tongkrongannya masih lurus, dia tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahannya di suspensi atau kaki-kakinya. Bisa jadi di pernya atau di shock breakernya. Nah, terus untuk bodi ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ini kita perhatikan ini sambungan ya. Sambungan atau batasan antara parts dari bodi mobil yang kita sebut nut ya. Jadi nut kita pastikan bahwa dia jaraknya presisi antara kiri dan kanan. Nah, terus habis itu untuk permukaan bodi dia memantulkan objek bayangan objek yang ada di sekitar mobil. Jadi kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan bahwa bayangannya ini dia memantul secara lurus, tidak bergelombang. Jadi kita kelilingin mobil, kita cek bagian bodi secara keseluruhan, terus bagian-bagian kaca juga perlu kita periksa, velg, ban, terus di sini juga masih pakai dop. Nah, masih sekitar 70% ban depan. Terus kita periksa lagi ban belakang, ini masih sekitar mungkin ada sekitar 60-70% juga. Kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan secara keseluruhan. Lampu-lampu juga kita cek. Kita kelilingin mobil, kita pastikan bahwa kondisi luar atau eksterior mobil itu oke. Nah, setelah kita kelilingin mobil, kita pastikan kondisinya oke. Nah, berikutnya coba kita masuk ke dalam mobil ya. Oke, nah ini dia kuncinya terpisah dengan remote. Sekarang kita coba buka saja mobilnya. Kita coba buka mobil, sekarang kita coba masuk ke dalam. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, yang pertama kali kita perhatikan adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa aromanya itu tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena apa? Karena kalau dia berbau apek atau tidak sedap, ada kemungkinan indikasi mobil terkena banjir. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard itu aman, tidak ada karat dan sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, terus habis itu pedal kita harus perhatikan. Karena apa? Karena kausan pedal berbanding lurus dengan kilometer atau pemakaian mobil. Nah, berikutnya kita periksa di kolong-kolong juga nih. Pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, setelah kita cek, kita pastikan kondisi oke. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, coba kita rasakan bagaimana duduk, terus suasana di dalam mobil oke atau tidak. Terus kita perhatikan juga di dashboard ya secara keseluruhan. Nanti bagian-bagian dashboard juga di dalam video ini satu persatu akan ditunjukkan. Nah, terus habis itu kita periksa juga kondisi plafon bagaimana, masih oke atau tidak. Terus habis itu kondisi dari jok bagaimana, oke atau tidak. Nah, dia joknya ini bawaan orisinil ya, bawaan pabrik, bahannya bahan fabric atau kain ya. Dan kondisinya juga masih oke. Nah, setelah kita cek bagian interior, pastikan bahwa sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, berikutnya kita coba nyalakan mobil. Nah, cuman sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya kita buka dulu kap mesin. Kita periksa di bagian atas mesin, bagian bawah kita ngolong, kita pastikan bahwa tidak ada rembesan-rembesan oli. Terus bagian kaki-kaki serta bagian kolong juga kita pastikan jangan sampai ada rembesan-rembesan di kaki-kaki atau ada kropos ya di bagian bawah. Nah, setelah kita cek, kita pastikan sudah oke. Kita periksa juga level oli, kondisi oli, terus radiator coolant ya, kondisi sama levelnya kita cek juga. Nah, setelah itu kita pastikan sudah oke, barulah kita coba nyalakan mobil. Nah, dia manual ya, jadi kita pastikan gigi posisinya netral. Nah, ini colokan kuncinya. Sekarang kita masukin dulu kuncinya. Nah, oke, sekarang kita coba nyalakan mobil. Nah, pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa nyalanya itu dia jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di akinya sudah soak atau dinamo starternya yang sudah perlu direparasi atau diperbaikin ya.
Nah, terus untuk getaran mesin yang masuk ke dalam, nah ini Datsun ini mesin 1200 tapi dia 3 silinder ya. Jadi getaran mesin 3 silinder dibandingkan 4 memang lebih bergetar yang 3, tapi dia tidak bergetar secara berlebihan juga. Nah, bisa kita periksa dengan kita pegang setir bagaimana getaran mesin yang masuk. Terus dari posisi duduk juga kita bisa rasakan bagaimana getaran mesin yang masuk. Pastikan bahwa getaran mesin yang masuk itu minim. Karena apa? Kalau dia bergetar secara berlebihan, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di engine mountingnya. Jadi sudah pecah, sudah keras, jadi perlu diganti, atau mesinnya pincang, jadi perlu diservis atau tune up, atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Nah, terus berikutnya yang perlu kita perhatikan ini di kilometer mobil ya. Kilometer mobil sekarang kita coba periksa. Nah, Datsun Go Plus Panca ini kilometernya di 46.000 ya. Jadi di sini juga ada gantungan servis terakhirnya. Jadi kayaknya harus ganti oli nih. Sudah waktunya ganti oli, sudah lebih sedikit. Nah, terus di bagian sini ada lengkap juga buku servis serta buku manualnya juga masih ada, sama beberapa bon perbaikan sebelumnya ya, servis sebelumnya. Oke. Nah, dalam mencari mobil bekas, kita harus pastikan nih pertama kilometer fisik secara keseluruhan dari mobil serta rekor servisnya itu sesuai. Jangan sampai kita dapat mobil yang kilometernya ternyata sudah diturunkan atau di reset. Susah kita dalam memprediksi maintenance atau perbaikan-perbaikan ke depannya. Oke, nah sekarang kita periksa mesin. Nah, ini buat buka kap mesin di bagian sini. Nah, di bagian bawah ini ada buat buka bagasi. Terus habis itu di bagian sini buat buka tangki bensin. Oke. Nah, di sini ada tempat penyimpanan terbuka, sama ada kisi-kisi AC. AC juga masih dingin nih, posisi on. Nah, sekarang kita lanjut. Sebelum kita ke bagian depan, kita perhatikan juga nih sambil jalan door trim. Kondisi door trim juga masih oke. Terus habis itu di bagian sini ada buat power window ya. Jadi tapi dia cuma satu di masing-masing pintu depan. Jadi ada satu sama satu lagi di sebelah sana. Nah, untuk spionnya sendiri dia belum elektrik ya, dan belum retract. Jadi digerakkan manual dengan tangan untuk mengatur arah dari pandangan cerminnya ya, seperti itu. Oke. Nah, di bagian sini ada bagian pintu ini ada sealer ya. Jadi sealer pada pintu, jadi perlu kita perhatikan juga. Karena apa? Karena apabila sealer pintu ini tidak ada, berarti ada indikasi mobil pintunya sudah gantian. Dan apabila sealer pintu itu cacat atau rusak, berarti ada indikasi pintu sudah perbaikan atau reparasi. Nah, sekarang kita periksa ke bagian mesin. Nah, ini dia agak ke kanan sedikit, kita dorong ke sebelah kiri. Nah, Datsun Go Plus Panca ini mengusung mesin 1200 cc 3 silinder dengan penggerak roda depan. Jadi mesinnya ini sama persis dengan mesin Nissan Mars ya, yang 1200 cc. Nah, untuk melihat kondisi mesin masih oke, kita bisa perhatikan pertama di ritme suara. Pastikan bahwa ritmenya itu konstan, beraturan, suaranya halus. Terus walaupun dia 3 silinder, memang getarannya melebihi dari 4 silinder, tapi getarannya juga tidak terlalu ya, jadi minim, jadi seperti itu. Nah, untuk memeriksa mobil tidak bekas nabrak depan, kita bisa perhatikan. Nah, di bagian kap mesin juga ada sealer. Jadi sealer kita perhatikan, pastikan bahwa kondisi sealernya itu masih oke. Terus habis itu di dalam kap mesin juga kita perhatikan, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Nah, terus di bagian depan ini ada besi yang memanjang yang kita sebut apron. Jadi apron kita pastikan juga kondisinya aman, tidak bekas perbaikan. Samping-samping juga kita pastikan bahwa kondisinya aman, tidak bekas perbaikan. Nah, untuk memeriksa mobil yang tidak bekas banjir, kita bisa perhatikan komponen-komponen metal yang ada pada mesin, dan di tempat-tempat yang susah untuk dibersihkan, pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, fan listrik juga perlu kita periksa, putarannya masih bagus atau tidak, untuk memastikan pendinginan, sistem pendinginan mobil masih oke. Nah, oke, sekarang kap mesin kita tutup. Nah, oke. Nah, bagi yang mencari mobil keluarga dengan kapasitas 7 penumpang ya, tapi bisa dikatakan juga 5+2, karena di belakang untuk orang dewasa kurang nyaman, jadi untuk anak-anak di bagian belakang, yang harganya relatif terjangkau dengan tahun yang muda,
Terus habis itu bensinnya juga irit, perawatannya juga relatif mudah, mesinnya juga sudah teruji ya, karena dari 2010 sudah dipakai oleh Nissan March dan populasi Nissan March juga cukup banyak. Mungkin Datsun Go Plus Panca ini bisa menjadi pertimbangan atau pilihan bagi keluarga ya, seperti itu, dan modelnya juga compact ya. Nah, sekarang kita coba periksa ke bagian tengah dan belakang. Nah, sekarang kita coba masuk ke bagian belakang. Nah, oke, saya tingginya 174 cm. Ini posisi duduknya dia agak rendah ya. Jadi saya masih dapat legroom yang sekitar 5 jari, hampir 4 jari lah, 4 jari. Terus habis itu untuk headroom ada sekitar mungkin berapa nih, 7 atau 8 jari ya. Oke, nah sekarang kita ke bagian belakang dulu. Nah, bagian belakang ini buat anak-anak, 2 anak-anak bisa duduk di sini ya. Oke, nah dewasa juga bisa, cuman agak kurang nyaman. Tidak ada senderan kepala dan tidak ada seat belt juga. Di bagian sini juga tidak ada penyimpanan apa-apa, kiri dan kanan. Nah, sekarang kita ke bagian jok tengah. Nah, jok tengah bisa duduk 3 dewasa secara enak sih, masih cukup enak. Nah, terus habis itu ada 2 senderan kepala, cuman dia tidak bisa diatur level ketinggiannya karena dia menyatu dengan jok bagian tengah. Nah, terus habis itu ada seat belt 3 titik ya, 3 titik, ada 2. Nah, cuman dia tidak otomatis ya, jadi masih harus diatur kekencangannya ya, jadi tidak narik secara otomatis. Nah, pelipatan bangku 100%, di sini juga 100% nih, 100%, di sini juga 100% ke depan untuk menambah space kalau kita mau ngambil ruangan di belakang serta di tengah. Nah, terus di bagian sini, nah di sini dia masih engkol ya, jadi dia tidak menggunakan power window. Terus habis itu di sini ada handle tangan. Terus habis itu di bagian sini juga ada handle tangan ya, seperti itu. Oke, sekarang kita periksa ke bagian door trim. Nah, kondisi door trim masih oke. Nah, di bagian sini nih masih pakai engkol ya di bagian tengah. Nah, child lock tapi sudah dilengkapin. Nah, di sini juga sealer pintu juga kita periksa, pastikan bahwa kondisinya masih oke. Nah, sekarang kita lanjut, kita periksa ke bagian belakang. Nah, ini bagian belakang. Nah, bagian belakang ini ada spoiler, ada rem ini nih, apa namanya, lampu rem. Terus kaca belum dilengkapi dengan defogger, tidak ada wiper juga, tapi ada sensor parkir 2. Nah, terus untuk buka pintu bagasi itu dari depan, hanya dari depan, tidak ada colokan kunci dan tidak ada handle buat pembuka. Jadi di sini hanya buat kita narik pintu bagasi. Nah, pintu bagasi bisa kita periksa juga nih, sealer. Kondisi sealer di pintu bagasi pastikan bahwa dia masih oke. Terus di bagian tulang-tulang pintu juga kita pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan ya, seperti itu. Nah, terus habis itu space bagasi tidak terlalu besar, space bagasi. Nah, terus untuk ban cadangan juga di bagian bawah ya, di sini kosong. Nah, cuman di sini bisa dilipat atau bisa dibuka ya, dilipat atau dibuka bisa, seperti itu, untuk dapat space bagasi yang lebih besar. Nah, terus apa ya, kita sudah lihat di bagian belakang. Sekarang kita lanjut ke bagian sebelah kiri. Nah, pengisian bensin ada di sebelah kiri. Nah, sekarang kita periksa lagi di bagian sini. Door trim kondisi juga masih oke. Nah, terus sealer pintu juga kita periksa, kondisi juga masih oke ya, sealer pintu. Oke, sekarang kita lanjut, kita periksa ke bagian depan. Nah, di bagian depan ini door trim kondisi juga masih oke. Terus habis itu sealer pintu juga masih oke ya, sealer pintu juga masih oke. Nah, yang di 2015 ke atas ini dia peredamnya sudah lebih bagus, karena apabila pintu kita tutup, nah dia sudah bagus ya, tidak bunyi kaleng. Nah, sekarang kita periksa saja ke bagian dalam. Nah, kondisi setir juga masih oke. Nah, di sini ada klakson, lambang Datsun, terus di sini speedometernya, cluster speedometer. Terus habis itu di sini ada buat lampu ya, buat pengaturan lampu, lampu dim serta lampu besar kecil ya. Nah, di bagian sini ada pengaturan buat air wiper serta wiper depan. Nah, terus di sini ada kisi-kisi AC. AC juga kita cek masih dingin, hembusannya juga masih oke. Nah, terus di sini ada
agak ini ya, silau enggak ya. Nah, di sini ada lampu hazard. Nah, radio single din mereknya GVC, bisa ini, bisa buat aux sama USB, radio FM AM. Terus habis itu di sini pengaturan AC, ada kecepatan AC dia ada sampai 4 kecepatan ditambah dengan ini buat suhu AC. Terus di bagian sini ada rem tangan masih modelnya model tarik. Terus habis itu ada tempat penyimpanan nih kecil di bagian bawah setir. Nah, terus colokan rokok bisa jadi sebagai power outlet. Nah, ini manual 5 kecepatan plus mundur. Nah, jok di bagian depan ini dia nyambung ya, nyambung tapi terpisah sih, jadi mepet ininya. Jadi mepet seperti ini. Nah, seat belt juga ada 3 titik nih, ada 3 titik, tapi sini udah bisa di apa namanya tuh, yang otomatis ya. Nah, terus kita lanjut ke bagian sini, ada tempat penyimpanan terbuka. Di sini kisi-kisi AC, di sini ada laci penyimpanan terbuka. Nah, di sini ada cup holder serta tempat penyimpanan terbuka, speaker. Terus kita ke bagian atas, tidak ada handle tangan di bagian depan. Sini sun visor tidak ada cermin, spion belum bisa diatur level kesilauannya. Nah, ini ada lampu baca serta sun visor tidak ada cermin juga ya. Oke. Nah, seperti itu. Oke. Mungkin sekian video saya mengenai salah satu stok yang ada di Zal Motor, yaitu Datsun Go Plus Panca 1,2 T-Option ya, T-Option manual tahun 2015. Nah, apabila berminat silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil serta harga saya cantumkan di deskripsi video ini. Nah, pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Nah, jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas, pastikan kita bisa test drive di mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya enak atau tidak, performa mesinnya, kaki-kaki masih oke atau tidak, power steeringnya, pengeremannya, terus koplingnya serta perpindahan giginya masih oke atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Zal Motor sendiri terletak di sini nih, pas di belakang nih, pas di hook di sini, pusat otomotif sentra Harapan di Harapan Indah Bekasi. Dia ini gerbang utama, area parkir juga luas, menuju Zal Motor juga mudah, tinggal masuk ke dalam, ada bundaran, belok kiri sedikit. Nah, di sini posisi Zal Motor. Area parkir luas, bebas untuk test drive. Oke, mungkin sekian video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol ya. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel. Klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum. Nah, serta ini follow juga di sosmed kami ya, di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, sama YouTube Zal Motor Channel. Nah, di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia. Terus habis itu ada playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Terus habis itu ada playlist mengenai beberapa video mobil-mobil Daihatsu yang lain. Oke, sekian, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa komentarnya dan di-share atau bagikan juga ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.